sebelum itu, alangkah baiknya jika sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah kita sudah baca doa. Namun sebelum melanjutkan pembelajaran, coba deh dicek teman yang ada di samping kanan, samping kiri, depan dan belakangnya. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Ada semua. Oke, ada semua ya. Oke, jadi untuk membuat pembelajaran hari ini lebih semangat lagi, Ibu punya S-Break ini. Ibu contohkan, nanti kalian mengikut ya. Jika Ibu bilang tepung matematika, ya, ditambah, dikurang, dikali, dibagi. Matematika mudah dan menyenangkan. Oke, paham? Paham, Ibu. Oke, kita mulai ya. Tepung matematika. Ditambah, dikurang, dikali, dibagi. Matematika mudah dan menyenangkan. Oke, jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali. Kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Namun pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai bilangan caca dan juga bilangan asli. Kira-kira ada yang masih ingat apa anggota dari bilangan asli dan juga bilangan caca? Ada? Oh ya, silakan. Bilangan asli dimulai dari angka 1. Ya, kalau bilangan caca ada yang tahu? Saya, Bu. Ya. Dimulai dari angka 0, 1 sampai seterusnya, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kedua temannya. Oke, jadi hari ini kita akan memperkuat konsep bilangan caca dan juga bilangan asli dengan belajar bilangan bulat. Oke, coba deh adik-adik atau anak-anak bayangkan jika kalian naik 3 tangga, itu berarti kalian bergerak ke atas kan? Iya, Bu. Nah, lalu jika kalian turun 2 tangga berarti kalian bergerak ke bawah. Nah, dalam matematika bergerak ke atas itu melambangkan angka positif dan bergerak ke bawah itu melambangkan angka negatif. Nah, angka positif dan negatif ini merupakan bagian dari bilangan bulat. Jadi untuk itu kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai bilangan bulat. Di sini ada tujuan pembelajaran yang nantinya kalian diharapkan mampu: 1. Mengenal bilangan bulat dan lokasinya pada garis bilangan. Yang kedua, kalian nanti diharapkan mampu memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dan yang ketiga, kalian dapat menerapkan konsep bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Siap untuk belajar? Siap, Ibu. Oke, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu kita harus mengenal bilangan bulat terlebih dahulu. Nah, bilangan bulat ini adalah jenis bilangan yang mencakup seluruh komponen bilangan tanpa desimal atau pecahan. Nah, bilangan bulat ini dibagi menjadi 3, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan juga bilangan nol. Jika dilambangkan pada garis bilangan, bisa dilihat pada garis bilangan nol adalah bilangan yang ada di tengah, dan bilangan yang ada di samping kanan dari bilangan nol adalah bilangan bulat positif, dan yang ada di sebelah kiri dari bilangan nol adalah bilangan bulat negatif. Oke, di sini Ibu ada tips untuk membandingkan bilangan bulat, di mana semakin ke kanan maka nilai bilangan akan semakin kecil, dan semakin ke kiri nilai bilangan pun akan semakin kecil. Oke. Jika dilihat pada garis bilangannya, jika Ibu bertanya mana sih yang lebih besar 3 dengan negatif 5? 3. Ada yang bisa menjelaskan mengapa 3 lebih besar dari negatif 5? Oke, silakan. Karena semakin ke kanan nilai bilangan semakin besar dan angka 5 itu mengarah ke kanan. Oke, Ibu tambahkan ya. Jawabannya sudah cukup benar, namun penjelasannya perlu ditambahkan ya. 3 ini lebih besar dari negatif 5 karena 3 ini terletak di sebelah kanan dari negatif 5. Oke, paham? Paham, Ibu. Tepuk tangan untuk temannya. Oke, selanjutnya sampai di sini ada
perbandingan dari bilangan bulat? Tidak ada, Ibu. Oke, kalau sudah tidak ada, kita beralih ke operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk operasi yang pertama, kita ke operasi penjumlahan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini Ibu punya contoh, yaitu 3 ditambah dengan negatif 5. Jadi misalnya di sini ini angka positif apa angka negatif? Positif. Kalau ini angka positif apa negatif? Negatif. Ya, jadi angka positif itu nantinya kita akan bergerak ke kanan di garis bilangannya, sedangkan angka negatif itu nanti kita akan bergerak ke kiri. Oke, di sini kan contohnya 3 ditambah dengan negatif 5. 3 ini positif, berarti kita bergerak ke kanan kan? Iya, Ibu. Oke, kita bergerak ke kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Selanjutnya ditambah dengan negatif 5. Negatif 5 kan negatif. Negatif 5 kan ini bernilai negatif kan? Berarti kita ke kiri apa ke kanan? Kiri. Sekali kita ke kiri kan? 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga hasil dari 3 ditambah dengan negatif 5 itu sama dengan negatif 2. Sampai di sini ada pertanyaan seputar operasi penjumlahan? Tidak ada, Ibu. Oke, kalau sudah tidak ada di sini Ibu punya satu latihan. Ada tidak yang mau menjawab? Saya, Ibu. Oke, silahkan Suci. Negatif, Ibu. Negatif kita bergerak ke kiri. 1, 2, 3, 4 dan positif bergerak ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 4 jawabannya, Bu. Oke, berikan aplaus untuk Suci. Ada jawaban dari temannya bahwa negatif 4 ditambah dengan 8 itu sama dengan positif 4. Jadi Ibu harap sudah paham betul ya mengenai penjumlahan operasi penjumlahan bilangan bulat. Paham, Ibu. Oke. Kalau begitu kita beralih ke operasi pengurangan bilangan bulat. Untuk operasi pengurangan bilangan bulat sama operasi penjumlahan tadi yang membedakan itu tadi kan penjumlahan sekarang pengurangan. Oke. Di sini Ibu punya contoh. Untuk contoh yang pertama 3 dikurangi 4 dan untuk contoh kedua negatif 4 dikurangi dengan negatif 3. Nah, jadi untuk contoh pertama 3 ini positif apa negatif? Positif. Ya, positif kan? Berarti kita bergerak ke kanan apa ke kiri? Kanan, Ibu. Oke, kita bergerak ke kanan kan sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Oke. Ini kan dikurangi dengan 4. Dikurangi dengan 4 berarti kita bergerak ke kiri. Ke kiri kan? Iya, Bu. Berarti kita ke kiri sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Jadi hasil dari 3 dikurangi 4 berapa? Negatif 1. Iya, negatif 1 kan? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Oke, kalau tidak ada, kita ke contoh yang kedua, yaitu di sini negatif 4 dikurangi dengan negatif 3. Nah, berdasarkan sifat pengurangan bahwa mengurangkan angka negatif itu sama saja dengan menambahkan angka positif. Sehingga negatif 4 dikurangi dengan negatif 3 itu sama saja dengan negatif 4 ditambah dengan 3. Jadi untuk menyelesaikan negatif 4 ditambah 3, negatif 4 berarti kita ke kiri kan? Iya, Ibu. Sebanyak berapa langkah? 4, Ibu. Sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ditambah dengan 3 berarti kita bergerak ke Kanan. ya, kita bergerak ke kanan sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Oke. Jadi hasil dari negatif 4 ditambah dengan 3 itu sama dengan Negatif 1. iya. Oke, nampaknya siswa-siswa Ibu sepertinya pintar semua. Jadi ini untuk operasi penjumlahan dan pengurangan ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Oke, kalau
sudah tidak ada, kita beralih ke aplikasi bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini punya contoh satu contoh, yaitu dalam bidang keuangan. Nah, misalnya pada bidang keuangan, bilangan bulat ini digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan itu artinya bilangan positif, dan pengeluaran artinya bilangan negatif. Nah, jadi dari bidang keuangan, bilangan bulat ini dapat digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran. Misalnya, punya contoh nih, dan ini mempunyai saldo di rekeningnya sebanyak 100.000. Nah, jadi saldo awal dari Dani ini 100.000 kan? 100.000. Nah, selanjutnya Dani ini memperoleh transfer dari ayahnya sebanyak 50.000. Nah, itu menerima transfer itu berarti pemasukan apa pengeluaran? Pemasukan kan? Pemasukan tadi sebanyak 50.000, berarti kita tambah apa kurang? Ya, kita tambahkan sebanyak 50.000. Selanjutnya, Dani ini membeli makanan senilai 25.000. Nah, membeli artinya pengeluaran. Ya, pengeluaran berarti pengeluaran kan tadi negatif, berarti kita kurang. Betul sekali. Jadi kita kurang 25.000. Jadi pertanyaannya, berapa sisa saldo dari Dani? 125.000. Oke, betul sekali ya. Jadi saldo Dani ini sekarang menjadi sebesar 125.000. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Oke, kalau sudah tidak ada, kita beralih ke diskusi kelompok. Jadi Ibu sudah membuat KPD yang berisi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, silahkan duduk berdasarkan tabang kelompok yang sudah kita buat pada petang-petang sebelumnya. Silahkan dikerjakan LKPD-nya, dan jika ada pertanyaan dari LKPD-nya yang kurang dipahami, boleh ditanyakan. Yang penting bukan jawabannya ya guys, kita nonton ya ada tambah. Iya, Ibu. Oke. Sudah, Bu. Oke. Sudah ya. Oke. Oke, jawaban kalian Ibu ya sudah betul. Namun karena kita kehabisan waktu, jadi presentasinya itu diundur ke pertemuan selanjutnya nanti. Ada pekan depan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan seputar pembelajaran kita? Tidak ada, Ibu. Oke, kalau sudah tidak ada tidak yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Ibu. Oke, silakan Suci. Ya, bilangan bulat itu dibagi menjadi 3, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat nol, dan bilangan bulat negatif. Oke, tepuk tangan untuk Suci. Oke, betul sekali ya. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai apa itu bilangan bulat, operasi bilangan bulat, serta penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Oke, kalau sudah tidak ada, Ibu mau bertanya lagi nih. Apa sih kira-kira hal menarik yang sudah dipelajari dari pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang mau? Saya, Bu. Oke, apa sih? Ya, jadi hal menarik yang dipelajari hari ini, Bu, terkait penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, Bu. Oke, betul sekali ya. Terima kasih Tasik. Berikan aplaus untuk Tasik. Oke, jadi Ibu tadi sudah melihat cara kalian berdiskusi. Kalian sudah berdiskusi dengan aktif. Nah, nanti pada penilaian untuk presentasinya kita lakukan pada pekan depan ya. Iya, Ibu. Oke. Namun di sini Ibu punya tugas lagi untuk melihat untuk mengevaluasi kalian. Jadi kalian bisa mencari satu contoh situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan menggunakan bilangan bulat. Nah,
Kalian bisa mencari contoh selain dari contoh yang sudah Ibu tadi sebutkan ya. Iya, Ibu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan terkait share-nya. Kapan dikumpul, Bu? Oke, pekan depan kita kumpul bersamaan dengan presentasi kelompoknya. Oke? Oke, Bu. Oke. Sudah paham kan untuk tugasnya? Paham, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada, Ibu rasa berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan semoga kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.